Gimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Nah, jumpa kembali di sini dengan Bu Min, wali kelas 4A. Jangan lupa. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran IPS. Ya, kita akan belajar tentang sejarah. Oke, sudah siap ya semuanya ya? Yang akan kita bahas hari ini itu ada pada LKS halaman 14 dan juga 15 sampai halaman 16. Silahkan dibuka bagi anak-anak. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang faktor penyebab dari keberagaman. Anak-anak masih ingat ya kata-kata beragam, yaitu bermacam-macam. Indonesia itu dikatakan sangat beragam karena Indonesia itu kaya. Kaya akan apa? Yang pertama sukunya, budayanya, agamanya, adat istiadat, dan masih banyak lainnya. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia di sini disebut dengan masyarakat yang majemuk. Dikatakan majemuk itu sama halnya dengan multikultural. Nah, multikultural tersebut yang artinya bahwasanya masyarakat Indonesia itu menjunjung tinggi nilai-nilai perbedaan atau nilai-nilai toleransi. Jadi sama halnya seperti itu, mengagungkan ataupun mengakui yang namanya perbedaan. Nah, dalam perbedaan di sini maksudnya adalah perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan agama, budaya, adat istiadat. Nah, di situ itu dikatakan Indonesia itu majemuk atau Indonesia multikultural. Jadi mengagungkan, mengakui yang adanya perbedaan. Paham ya? Oke. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia itu beragam. Yang pertama itu adalah faktor sejarah. Ya, yang pertama adalah faktor sejarah. Ayo anak-anak didengarkan baik-baik ya. Dalam sejarah dinyatakan bahwasanya bangsa Indonesia itu adalah bangsa imigran. Nah, imigran itu berpindah tempat. Di mana yang pertama itu berasal dari Yunan Selatan atau Indochina. Dan pada waktu itu Yunan Selatan itu berkembang dan membawa kebudayaannya masuk ke Indonesia. Masuknya bangsa Yunan Selatan di sini anak-anak itu terbagi menjadi dua gelombang. Yang pertama itu gelombang pertama namanya Proto Melayu, dan yang kedua itu adalah Yunan Selatan yang disebut dengan gelombang terakhir. Nah, sejalan dengan berkembangnya zaman, datanglah bangsa-bangsa asing menuju Indonesia. Mereka beradaptasi, berasimilasi dengan suku-suku yang ada di Indonesia, dan disitulah terjadinya yang namanya pembaruan. Dan pada saat ini pula bangsa asing masih datang ke penduduk Indonesia, bahkan ada yang berdiam diri atau bahkan menjadi penduduk asing yang tinggal di Indonesia. Contohnya adalah bangsa asing seperti bangsa India, Arab, Belanda, Cina, dan mereka membuat atau membentuk pembaruan budaya yang kemudian menjadi ciri budaya daerah tersebut. Itu yang pertama. Jadi ada dua gelombang imigran. Yang pertama adalah Proto Melayu dan yang kedua adalah Yunan Selatan. Yang pada awalnya Indonesia itu Indochina atau Yunan Selatan. Berasal dari Indochina, Yunan Selatan. Faktor yang kedua itu adalah faktor geografi. Faktor geografi di sini merupakan kepulauan dan juga vulkanis. Nah, kalau kepulauan Indonesia itu dibatasi oleh laut dan dibatasi pula oleh gunung. Nah, ini dikatakan isolasi geografi. Isolasi geografi di sini meliputi laut dan gunung. Kalau laut contohnya adalah Laut Jawa dengan Laut Bali yang dipisahkan oleh selat. Nah, akibatnya berkembangnya suku
membentuk budayanya sendiri, membentuk daerahnya sendiri, dan juga sama, Pulau Bali pun juga sama, membentuk kebudayaannya sendiri, tetapi tetap dalam naungan bangsa Indonesia. Nah, kalau sekarang isolasi bentuk dari gunung, kira-kira bagaimana? Anak-anak pasti tahu ya, gunung. Contoh gunung yang tertinggi, contoh Gunung Semeru yang kemarin erupsi, bahkan sudah mengeluarkan lavanya.
dan juga Arab yang membawa atau menorehkan warna Islami dalam perkembangan budaya yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu. Faktor yang terakhir itu adalah faktor agama. Jadi ini berkaitan dengan yang penyebaran agama tadi anak-anak ya. Bahwasanya agama pada zaman dahulu Indonesia itu sudah mengenal yang namanya kepercayaan lokal. Kepercayaan lokal ini antara lain animisme dan dinamisme, di mana mereka itu mencampur adukan antara kepercayaan diri mereka dengan agama. Jadi itu disebut dengan animisme dan juga dinamisme. Nah, untuk penyebarannya, contoh yang pertama adalah agama Hindu. Nah, agama Hindu itu mayoritas yang paling banyak itu adalah di Pulau Bali. Selain Pulau Bali, ada juga yang berada di Pulau Lombok. Ada juga sebenarnya di Pulau Jawa, tetapi dia minoritas. Jadi seperti itu ya. Agama Buddha pun juga ada di suku Jawa, juga ada, tetapi jumlahnya minim. Nah, oleh karena itu disebut dengan agama yang minoritas. Agama Islam, wah, kalau agama Islam ini paling banyak sekali ya. Kalau di Bali mungkin agama Islam disebut dengan agama minoritas karena di sini mayoritas agamanya adalah Hindu. Apakah Kristen ada, Bu? Ada, tetapi minoritas dalam jumlah yang sedikit. Sama halnya dengan agama Islam. Kalau agama Islam di Jawa, Minangkabau, Aceh, Sunda, Makassar, Ambon itu juga ada. Bahkan mungkin mereka itu memiliki jumlah yang sangat banyak atau disebut dengan mayoritas penduduknya itu beragama Islam. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga mereka ada yang agamanya Hindu, agamanya Kristen, Katolik, Protestan, bahkan Buddha, tetapi dalam jumlah yang sedikit.